Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah, semuanya sehat dan bisa menghadiri pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, yaitu karya sastra berupa puisi, Ibu telah mengirimkan link presensi yang kalian bisa isi ketika proses pembelajaran berlangsung, dan Ibu memohon kejujuran kalian untuk tidak menge-share atau meneruskan link presensi tersebut ke dalam grup kelas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai teks biografi. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan materi pembelajaran hari ini, yaitu karya sastra berupa puisi? Nah, sebelumnya, kemarin kan kita telah mempelajari mengenai biografi yang berisi tentang latar belakang dari seseorang, kemudian kisah hidupnya, atau hal yang lainnya. Nah, ketika kita mempelajari puisi, tentunya hal tersebut juga saling berkaitan, karena dalam puisi, kan puisi itu merupakan karya sastra yang dibuat oleh manusia. Dan ketika puisi tersebut dibuat, pasti juga mencerminkan kayak ekspresi dirinya, kemudian bisa saja juga menceritakan kisah hidupnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian manfaatnya ketika kita mempelajari puisi sebenarnya apa sih? Apakah ada manfaatnya atau hanya cuma untuk penilaian saja atau bagaimana? Nah, ketika kita mempelajari puisi tentunya ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Misalnya, ketika kita mempelajari puisi, tentunya kita dilatih atau dituntut untuk bisa memiliki kepercayaan yang tinggi. Kemudian kita juga bisa dilatih untuk berkreativitas yang tinggi, dan selain itu kita juga bisa mengekspresikan diri kita sehingga perasaan kita nantinya bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai puisi, sebelumnya apakah ada yang ingin berpendapat mengenai sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan puisi tersebut? Coba apakah ada yang ingin berpendapat? Bisa open mic-nya. Saya, Bu. Iya, Mbak Agnes, silahkan. Puisi adalah salah satu karya sastra yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan melalui tulisan, Bu. Iya, benar sekali apa yang telah disampaikan oleh Mbak Agnes mengenai puisi itu merupakan suatu karya sastra yang digunakan untuk mengekspresikan diri. Kemudian bagaimana sih caranya ketika mengekspresikan diri tersebut? Dan pastinya ketika kita mengekspresikan diri dengan melalui puisi tersebut, pastinya menggunakan bahasa yang baik. Nah, bahasa tersebut bagaimana sih bahasa yang bisa digunakan ketika kita membuat puisi? Apakah ada yang bisa menjawab atau berpendapat? Coba Mas Aldino, apakah sudah ada? Belum di ACC, Bu, Aldino. Oh, belum ya. Sebentar. Baik, pertanyaannya Ibu ulangi ya. Kan tadi Mbak Agnes sudah menjelaskan bahwa puisi itu merupakan suatu karya sastra yang digunakan untuk mengekspresikan diri. Nah, ketika kita mengekspresikan diri melalui puisi tersebut, pastinya menggunakan suatu bahasa. Nah, bahasa tersebut yang dimaksud adalah bahasa yang bagaimana sih? Apakah ada yang tahu?
Saya, Bu. Iya, silahkan. Silahkan Mas Aldino untuk memberikan pendapatnya. Ya, bahasa yang digunakan dalam puisi adalah bahasa yang ringkas, Bu. Tetapi bahasa tersebut memiliki banyak makna, Bu. Iya, benar sekali apa yang telah disampaikan oleh Mas Aldino. Jadi ketika kita mengekspresikan puisi, tentunya kita diharuskan menggunakan bahasa yang ringkas agar pembaca itu tidak bosan. Kemudian kita juga dalam kata-kata yang ringkas atau bahasa yang ringkas tersebut pastinya juga dibutuhkan atau diperlukan suatu makna, seperti itu. Nah, pada pertemuan hari ini kan kita membahas mengenai puisi. Nah, puisi tersebut merupakan KD 7.1 yang mempelajari mengenai membaca puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat. Nah, ketika kalian mempelajari puisi tersebut, diharapkan kalian bisa mengerti apa sih yang dimaksud dengan puisi, kemudian bagaimana cara membacanya sesuai lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat, seperti itu. Nah, di sini ada pengertian puisi menurut KBBI. Tadi kan sudah dijelaskan Mbak Agnes, mengenai puisi itu merupakan karya sastra yang dapat mengekspresikan diri, tetapi lain halnya ketika puisi tersebut dilihat pengertiannya di KBBI. Jadi, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunannya berupa larik dan bait. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai unsur puisi. Nah, unsur di sini ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai unsur-unsur tersebut, apakah ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu apa saja unsur-unsur intrinsik dalam puisi? Jika ada yang ingin berpendapat, bisa open mic-nya. Saya, Bu. Iya, silahkan. Jadi unsur intrinsik puisi itu ada 9. Yang pertama tema, rasa, nada. Kemudian yang keempat amanat atau tujuan. Yang kelima gaya bahasa. Yang keenam rima, 7 tipografi. Yang kedelapan imaji dan 9 kata konkret, Ibu. Iya, betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Mbak Marisa. Dan unsur-unsur yang telah disampaikan oleh Mbak Marisa tadi juga sama dengan apa yang Ibu tuliskan di sini ya. Soalnya unsur-unsur intrinsik tersebut ada dalam buku paket. Jadi kalian nanti bisa membacanya lebih lanjut lagi. Jadi kan unsur intrinsik itu yang pertama ada tema. Nah, tema di sini merupakan pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Kemudian yang kedua yaitu rasa. Nah, rasa di sini merupakan sikap penyair terhadap permasalahan dalam puisi. Kemudian pengungkapan tema dan rasa ini berkaitan dengan latar belakang penyair seperti pendidikan, usia, kelas sosial, gender, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu nada. Nah, nada merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Jadi, nada setiap pengarang atau penyair itu pastinya berbeda-beda. Ada yang bersifat menggurui, kemudian mendikte, bahkan ada juga yang bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu amanat. Nah, amanat di sini merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Yang selanjutnya yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini seperti bersifat konotatif, kemudian berlebihan, bahkan bisa juga malah merendahkan dirinya sendiri. Dan gaya bahasa ini bisa terlihat dalam majas, seperti majas personifikasi, alegori, metafora, bahkan juga ironi. Kemudian yang selanjutnya ada rima. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh lagi mengenai rima, di sini Ibu ingin bertanya apakah rima dengan ritme itu sama atau berbeda? Dari peserta didik yang ingin menjawab bisa open mic-nya. Izin berpendapat, Bu.
Ya, silahkan Mbak Fitri. Menurut saya, ritme sama ritme itu berbeda karena ritme sama ritme sendiri sudah berbeda. Kalau rima itu persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Sedangkan ritme itu dalam puisi mengacu pada dinamika. Mohon maaf ya anak-anak, tadi Ibu keluar dari Zoom, soalnya sinyalnya juga kurang stabil. Dari apa yang telah disampaikan Mbak Fitri, Ibu tadi juga sudah menangkap sedikit apa yang telah disampaikan, bahwa rima dengan ritme itu memang berbeda. Karena rima itu merupakan kesamaan nada atau bunyi, sedangkan ritme merupakan dinamika suara agar tidak terkesan monoton seperti itu. Iya, benar sekali apa yang telah disampaikan Mbak Fitri. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu tipografi. Nah, tipografi di sini merupakan bentuk penulisan puisi. Jadi, penyair itu pasti memiliki ciri khasnya masing-masing ketika menuliskan puisi. Ada yang berupa bait, kemudian baris, atau ada juga yang berbentuk zigzag seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu imaji. Nah, imaji di sini merupakan pencitraan dalam puisi. Pencitraan di sini maksudnya berupa kata yang dapat memperjelas amanat karena menggugah rasa imajinasi dari pembaca. Kemudian, unsur intrinsik yang terakhir yaitu kata konkret. Nah, kata konkret ini digunakan agar terkesan dapat disentuh atau nyata. Sebelum Ibu melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, apakah sudah jelas mengenai unsur intrinsik? Sudah ya? Sudah. Kemudian, di sini kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik di sini ada 3. Yang pertama unsur biografi, yang kedua unsur nilai, dan yang ketiga yaitu unsur masyarakat atau sosial. Dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa unsur biografi atau latar belakang dari pengarang itu sangat berpengaruh, karena misalnya ketika dari pengarang tersebut memiliki latar belakang seorang yang miskin kemudian sengsara, pasti ketika dia membuat puisi nantinya akan menceritakan hal tersebut atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu unsur nilai. Nah, unsur nilai di sini seperti nilai pendidikan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu unsur masyarakat atau sosial. Nah, unsur masyarakat di sini berkaitan atau sesuai dengan suasana zaman. Misalnya, ketika puisi tersebut dibuat dalam masa Orde Baru. Nah, pasti dalam isi atau makna dari puisi tersebut menceritakan tentang Orde Baru tersebut. Baik, sebelum kita melanjutkan mengenai bagaimana caranya membaca puisi yang baik dan benar, sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari para peserta didik? Saya, Bu. Ya, Mbak Nova, silahkan. Mengapa ketika membaca puisi harus menggunakan mimik yang sesuai dengan tema puisi? Iya, ketika kita membaca puisi, tentunya kita harus menyesuaikan mimik muka dengan temanya. Mengapa? Karena agar tidak terkesan aneh nantinya. Misal nih Mbak Nova membaca puisi yang bertemakan Semangat 45, tetapi mimik yang digunakan adalah mimik yang menyedihkan atau sengsara kayak gitu. Nah, itu nantinya akan terkesan aneh gitu dilihat oleh para penonton. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Mbak Nova? Ya, sudah, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Lilia, silahkan. Mohon izin bertanya, apa saja ciri-ciri dari puisi yang baik? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, puisi yang baik itu dari setiap orang pasti berbeda-beda cara pandangnya, dan itu bersifat relatif. Nah, misalnya,
si A memandang bahwa puisi aku adalah puisi yang baik, tetapi si B memandang puisi aku karya Chairil Anwar itu puisi yang apaan sih kayak gitu, seperti itu. Nah, kemudian walaupun itu relatif, tetapi juga ada sedikit patokan yang bisa dibuat untuk menjadi dasar bahwa itu baik atau tidak. Yang pertama yaitu judulnya menarik. Yang selanjutnya diksi yang digunakan itu tepat. Jadi misalnya puisi yang dibuat itu adalah puisi yang bertemakan pendidikan. Nah, diksi yang dipilih adalah diksi yang berkaitan dengan pendidikan tersebut. Kemudian yang ketiga menggunakan kata-kata konotatif dan yang terakhir yaitu memiliki makna. Jadi puisi yang baik adalah puisi yang memiliki makna, walaupun makna itu memang bisa hanya dari pengarangnya saja yang mengerti ataupun dari seluruh khalayak, seluruh pembaca juga mengerti, seperti itu. Apakah sudah jelas, Mbak Lilia? Mungkin sudah jelas ya, Mbak Lilia. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara ketika kita membaca puisi dengan baik dan benar. Yang pertama, kita tentu saja harus memperhatikan dari segi lafal, tekanan, dan juga intonasi. Nah, lafal di sini merupakan kejelasan pengucapan. Jadi misalnya, hal tersebut berkaitan dengan artikulasi. Jika itu merupakan huruf A, maka kalian tetap harus melafalkannya huruf A, jangan seperti E kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu tekanan. Nah, tekanan di sini merupakan keras lembutnya pengucapan, dan yang terakhir yaitu intonasi atau perubahan nada. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami bagaimana caranya membaca puisi yang baik dan benar, Ibu akan mencontohkan satu puisi yang akan Ibu bacakan ya. Bisa disimak dengan baik. Di sini Ibu mengambil puisi dari Chairil Anwar berjudul Doa. Doa, karya Chairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku bisa mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Ya, seperti itu ya anak-anak. Mungkin nanti kalian ketika praktek bisa lebih baik lagi dari Ibu. Dan di sini masih ada satu puisi lagi berjudul Aku dari karyanya Chairil Anwar. Dan dari peserta didik, apakah ada yang ingin membacakan? Saya izin membacakan puisi tersebut, Bu. Iya, Mbak Pia, silahkan. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang akan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sendan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Pia. Menurut Ibu itu sudah bagus ya dalam pembacaannya. Tetapi sebelum Ibu berkomentar lebih lanjut lagi, apakah dari teman-teman ada yang ingin mengomentari pembacaan dari Mbak Pia? Saya, Bu. Iya, Mbak Titi, silahkan. Menurut saya,
Pembacaan dari Mbak Pia sudah bagus, tapi dalam artikulasi mungkin bisa diperjelas lagi. Kemudian jangan terlalu cepat ketika membaca puisi, agar makna dan pesan yang disampaikan kepada pendengar bisa terdengar dengan jelas. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Titi atas komentarnya. Jadi benar apa yang telah disampaikan oleh Mbak Titi. Jadi ketika kita membaca puisi, tentunya kita tetap harus memperhatikan artikulasi agar nantinya makna dari puisi tersebut tidak berubah. Kemudian yang selanjutnya mengenai tempo. Jadi ketika kita membaca puisi, memang kita tetap tidak harus seperti terburu-buru, kemudian menggebu-gebu itu juga tidak perlu. Soalnya kan kita membacakan suatu puisi yang memiliki makna. Jadi ketika kita membaca dengan sangat cepat, nanti dari para pendengar bisa salah makna atau tidak bisa mendengarkannya dengan baik seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu saya sampaikan dan komentar pada pagi hari ini. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk tugas minggu depan ya. Jadi, kalian silahkan mencari salah satu puisi yang dirasa sangat disukai dan mudah untuk dibaca serta dipahami. Kemudian, selanjutnya kalian juga membuat video yang berisi pembacaan ketika kalian membaca puisi tersebut. Dan pastinya menggunakan mimik dan tempo yang baik ya. Kemudian jangan lupa untuk dikirimkan melalui grup WhatsApp dengan deadline yaitu 1 hari sebelum pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu ya, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, tapi sebelumnya Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan mengenai materi puisi pada pagi hari ini yaitu puisi merupakan suatu karya sastra yang memang digunakan untuk mengekspresikan diri sendiri atau dari penyairnya. Kemudian di sini tadi kita juga telah mempelajari mengenai unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik. Selain itu, kita juga telah mempelajari mengenai bagaimana caranya membaca puisi yang baik dan benar, yaitu dengan disertai intonasi, lafal, dan juga tempo yang baik, seperti itu. Nah, mungkin itu simpulan dan juga pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Jangan lupa mengisi link presensi ya. Iya, Ibu. Siap. Iya.